Baharudin SPDI MPD. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami muliakan, Bapak Kepala Desa Batu Putih, dalam hal ini Bapak Zainal SE. Semoga insya Allah beliau diberikan yang sehat selalu. Semoga Batu Putih bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat orang tua kita Bapak Haji Baharudin selaku Ketua Yayasan. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukarramul Junadiyah Batu Putih. Dalam hal ini guru kita Ustaz Muhammad Saleh SPDI MPDI. Yang terhormat guru kita Bapak Basar Rusli selaku sekretaris pondok. Insya Allah semoga lebih baik ke depannya. Serta orang tua sekalian, masyarakat, serta anak-anak sekalian yang insya Allah santri dan santriwati, semoga semuanya menjadi anak yang solehah, menghafal Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, dan memberikan syafaat kala di yaumil kiamat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini kita semua masih hidup. Kita ini sudah memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Itu tandanya Allah masih beri kita kesempatan untuk menyeberang tahun. Tapi di sisi lain umur kita itu semakin berkurang. Ya, umur kita itu semakin berkurang waktu kita di dunia ini. Suatu saat kita akan pulang kampung. Kampung kita itu bukan di Makassar, di Boni, di Palopo, Mangkutana, Malili, Tenggara, tetapi kampung sesungguhnya kita itu adalah akhirat. Kampung sesungguhnya kita adalah akhirat. Suatu saat kita akan pulang semua. Kita datang tanpa membawa pakaian. Suatu hari kita akan pulang dengan memakai pakaian yang putih, warna putih, itu pun yang paling murah. Kita datang tanpa membawa dosa. Semoga insya Allah kita meninggal kurang bawa dosa. Inilah gunanya kita pondok semua, kita terlibat dalam keluarga pondok. Semoga insya Allah kita semua husnul khatimah. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selanjutnya kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga insya Allah kita istiqomah kepada ajaran beliau. Ya, apapun yang kita mau mulai diusahakan dengan salawat. Ada pernah guru saya tanya, setiap mau melakukan sesuatu salawat. Setiap melakukan sesuatu salawat. Beliau sampaikan setiap mau tanda tangan salawat. Setiap mau naik motor baca salawat. Insya Allah dengan salawat itu akan mudah sesuatu itu. Ya. Jadi anak sekalian bisa diamalkan juga. Mau memulai sesuatu bismillahirrahmanirrahim baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat itu
Allah rahmati kita, Allah berkahi apa yang kita lakukan. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melakukan pembukaan Muharram, bulan Muharram. Insyaallah semoga kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Karena kalau kita lebih baik dari hari sebelumnya, itu tandanya kita orang-orang yang beruntung. Tapi kalau kemarin lebih baik dari ini, kitalah orang-orang yang celaka. Itulah kita hindari semua. Setiap hari kita harus berusaha yang lebih baik. Mana itu, anak sekalian, kedisiplinan lebih ditingkatkan. Ya. Perhatian kepada pendidikan lebih ditingkatkan. Sungguh-sungguh menghafal. Ya. Kita sebagai orang tua tambah-tambah salat berjamaah, tambah-tambah baca Quran, tambah-tambah zikir, tambah-tambah sholawat, tambah-tambah sedekah. Kita berusaha untuk itu, karena kita berusaha lebih baik dari sebelumnya. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mengambil tema, yakni kita wujudkan santri yang cinta dengan ilmu. Orang yang berilmu itu akan selalu dihargai di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau kita berilmu hanya dunia saja, kita akan dimuliakan di dunia, tapi di akhirat tidak akan dimuliakan. Makanya yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi kita berusaha ada iman dan ada juga ilmu. Guru kita semua di depan ini, kenapa bisa di depan? Itu karena ada ilmu. Makanya anak sekalian, kita berusaha dengan ilmu. Suatu hari Nabi Sulaiman pernah ditawari. Nabi Sulaiman, mana kau pilih? Harta, jabatan, ilmu. Waktu itu Nabi Sulaiman pilih ilmu. Apa dia bilang? Kalau harta, kita yang jaga. Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kita. Kemudian jabatan, ya, begitu pun jabatan. Kalau bukan dia tinggalkan kita, kita yang tinggalkan dia. Ya, jadi kalau kita ada jabatan, suatu saat kita akan tinggalkan dia. Kalau bukan dia tinggalkan kita, kita yang tinggalkan dia. Salah satunya adalah almarhum Bapak Husler. Beliau waktu itu terpilih. Kalau dilihat jangan dulu, karena beliau sudah terpilih, tapi tidak. Allah berkehendak lain, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jabatan mari kita jadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya hanya sementara. Paling 5 tahun, 6 tahun selesai. Itu pun kalau sampai umur kita di situ. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mari kita nak lebih meningkatkan keilmuan kita. Semoga insyaallah dengan ilmu itu Allah angkat derajat kita. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan Muharram ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Salah satunya itu adalah tobatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah, itu di bulan tanggal 10 Muharram. Ya, di bulan Muharram. Nabi Adam itu berdoa kurang lebih 40 tahun. Hanya satu dosanya, berdoanya kurang lebih 40 tahun. Bukan hanya berdoa, tapi mengeluarkan air mata. Sehingga dalam sejarah dikisahkan, dijelaskan, manusia yang paling banyak mengeluarkan air mata adalah Nabi Adam alaihissalam. Iya. Di samping dia memang terus menangis, orangnya juga besar. Kurang lebih 30 meter tingginya. Ya. Lebarnya kurang lebih 7 meter. Bersyukur kita tidak seperti Nabi Adam alaihissalam sekarang ini. Seandainya kita semua seperti poster tubuhnya Nabi Adam alaihissalam, saya tidak tahu di sini berapa karung 1 bulan habis.
Satu kali minum tidak cukup kalau 5 galon. Beras sekarang 600.000 kurang lebih 700. Satu orang itu mungkin 1 jam makan selesai. Iya, kita bersyukur. Kita ini Allah kecilkan. Biar kecil-kecil, tapi insya Allah kalau kita sungguh-sungguh amalannya luar biasa. Ya, umur kita memang pendek-pendek, tetapi kita memiliki banyak amalan-amalan. Salah satunya adalah bulan suci Ramadan, menghafal Al-Quran, menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis seperti ini. Itu semua adalah amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak sekalian, Nabi Adam itu hanya satu pelanggarannya, itu pun dia hilaf, dia mohon ampun kepada Allah. Nanti di bulan Muharram Allah kabulkan doanya. Itu pun ketika dia berdoa menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia berdoa terus tapi tidak menyebut nama Rasulullah, tidak dikabulkan doanya. Ketika dia berdoa menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung ampuni, Allah langsung dengar doanya. Jadi itulah anak sekalian, kalau kita berdoa sebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya waktu ditanya, wahai Nabi Adam, kenapa engkau mengetahui bahwa ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia berkata, ketika saya di depan pintu surga, saya melihat di situ tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu artinya ada manusia yang termulia dibandingkan saya. Sehingga waktu itu Nabi Adam pernah meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan kita? Hari ini kita bikin dosa 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, kalau kita bertaubat sungguh-sungguh Allah langsung maafkan. Hari malam ini kita buat dosa, terkadang belum dicatat. Malaikat mau catat, tapi Allah mengatakan jangan catat dulu. Sempat nanti subuh dia tobat. Ya. Itulah kelebihan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harapan aku sekalian, bersyukurlah kita ini sebagai umat akhir zaman, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umur kita pendek-pendek, postur tubuh kita kecil-kecil, tapi insya Allah kita seperti cabai rawit, kecil-kecil tapi pedis. Insya Allah, semoga berkah. Anak sekalian, Bapak Ibu Guru, Bapak Desa yang terhormat, Alhamdulillah Bapak Kepala Desa Batu Putih telah memberikan kemudahan kepada kita semua. Banyak sekali bantuan beliau di sini. Ya, salah satunya adalah jembatan, Pak De, jembatan. Insya Allah semoga berkah Pak De. Insya Allah anak sekalian, jika engkau nanti jadi kepala desa, maka bantulah pondok. Buatlah jalan ke pondok. Siapa yang memperbaiki jalan ke pondok, maka Allah akan memudahkan dia menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim kelak di yaumil qiyamah. Jadi kita berharap doakan Pak Desa, insya Allah mungkin kemarin-kemarin beliau masih sempat buat jembatan bambu, tapi insya Allah ke depan semoga dengan beliau Allah rahmati, Allah berikan hidayah, suatu saat akan ada jembatan permanen di situ. Amin. Baik. Itu cita-cita kita bersama, bukan untuk pribadi, tetapi untuk kepentingan umat. Suatu saat kita akan meninggal semua. Inilah generasi-generasi kita semua. Ya, kita berusaha cari amal jariah. Umur kita kalau mau dihitung-hitung tidak seberapa. Dibandingkan nabi-nabi terdahulu sampai 900 tahun, 1000 tahun. Tapi kita mempunyai satu amalan andalan, yakni amal jariah. Selagi amal itu masih ada, maka insya Allah akan terus berjalan amal itu. Jadi anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi insya Allah semoga kita doakan, semoga
pondok kita ini ke depannya lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Semoga insya Allah pembangunan di pondok ini Allah berkahi, Allah lancarkan. Begitupun santrinya semakin hari semakin banyak. Tentunya bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tetapi kepentingan umat. Semakin banyak santri yang masuk, insya Allah semakin banyak manusia-manusia yang jauh daripada pergaulan bebas, ya, jauh dari tingkah laku yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah gunanya. Semoga insya Allah ke depannya ini semakin banyak yang masuk di pondok ini. Olehnya saya memohon keikhlasan kita semua. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada semua yang menyumbang di pondok ini, baik tenaga, pikiran, waktunya, hartanya. Semoga insya Allah untuk mereka semua Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan nikmat sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah gantikan hartanya yang lebih berkah, Allah beri keluarga sakinah mawaddah warahmah, Allah karunia anak yang soleh-solehah, dan semoga husnul khatimah. Kepada hadirin kami persilahkan ila hadhihi ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir saya minta keikhlasannya, mari kita bacakan surah Al-Fatihah pondok kita ini. Semoga Allah berkahi, insya Allah pembangunannya lancar, santrinya juga semakin banyak, semakin disiplin, semakin ikhlas menuntut ilmu lillahi ta'ala, dan semoga di antara anak kita nanti ada yang menarik tangan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi ala hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya anak sekalian, tadi Ketua Panitia sampaikan akan diadakan lomba-lomba. Insya Allah dapat juara 1 semua nak ya. Yang pasti ikut lomba pasti dapat juara 1. Pasti dapat juara. Kalau tidak juara 1 dari depan, juara 1 dari belakang. Tidak juara 1 dari depan, dari belakang, pasti dari tengah. Yang tidak dapat juara itu yang tidak ikut. Makanya anak sekalian jangan takut salah. Kalau kita tampil salah, itu artinya kita manusia. Karena kapan kita tampil tidak ada salahnya, tidak pernah salah, berarti kita dipertanyakan manusia atau malaikat. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi jangan salah terus. Kita berusaha, hari ini salah, besok berusaha tidak salah. Nah, jadi jangan takut, biar salah nak, tampil saja. Yang penting benar, itu yang bagus ya. Tampil saja, jangan takut salah, karena kesalahan itu adalah langkah awal bahwa suatu saat kita akan benar. Ya. Nah, jadi anak sekalian semangat. Insyaallah fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Cuma amanah saya nak, ketika engkau nanti juara 1 dari depan, jangan merasa bangga. Yang berhak bangga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Allah tidak akan memasukkan orang banyak ke dalam surga kalau ada rasa sombong, ya, merasa lebih baik daripada yang lain. Tapi kita harus tetap lillahi ta'ala ya. Berlombalah tetapi yang baik-baik. Jangan menghina yang kalah. Yang menang juga jangan bangga-bangga. Ya. Kita bisa menang itu nak, itu semua pertolongan dari Allah. Coba Allah kalau Allah tidak kasih mata, mungkin apa mengaji. Coba Allah kalau Allah tidak kasih pendengaran. Allah tidak kasih kaki, Allah tidak kasih suara. Betapa banyak manusia tidak ada kesan suaranya, tidak bisa. Tidak ada matanya, tidak ada kakinya. Iya. Jadi semua itu kena kita bisa melakukan sesuatu itu, jangan merasa saya tidak ada. Itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semangat, insyaallah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, tentunya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Sekira inilah yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jadi anak sekalian, berlombalah dengan baik,
insya Allah apa yang kita lakukan itu kalau kita ikhlas semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus semangat, semangat terus. Insya Allah kalianlah generasi-generasi kita ke depan. Olehnya nak, kalau ada teman tampil, Pak Guru tampil, Pak Desa nanti tampil dan lain sebagainya tampil ke depan berbicara atau bagaimana diperhatikan. Oh begini pada caranya. Oh MC begitu caranya. Diperhatikan semua itu. Oh suatu saat saya juga akan begitu. Begitu ya. Saya juga seperti itu nak. Oh begini iya. Begitu kita berusaha begitu ya. Tapi jangan ada sombong. Jadi setiap ada yang bagus-bagus kita lihat. Oh begini caranya. Oh MC seperti ini. Suatu saat seperti itu. Kita masuk pondok itu nak satu. Saya harus pintar bersanji. Saya harus bisa baca Quran. Saya harus bisa jadi imam. Saya harus bisa khutbah. Saya harus bisa ceramah. Akhlak saya harus bagus. Suatu saat saya juga akan jadi guru. Itulah kita berusaha untuk itu jadikan cita-cita di dalam hati. Suatu saat saya tidak akan keluar pondok sebelum saya capai semua itu. Itu catat dalam hati. Insya Allah kalau engkau catat, engkau mohon kepada Allah, engkau ada kerja keras, maka Allah malu kalau tidak mengabulkan apa yang engkau inginkan. Saya kira cukup, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Semoga ada baiknya buat kita semua. Tentunya kita semua yang hadir ini tentunya kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita insyaallah bisa husnul khatimah semua. Saya kira cukup. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.